Bro, kita nonton animasi Cina yuk. Animasi Cina? Enggak, burik. 80,000 impressions later. Bro, film animasi Disney yang terbaru tuh keren banget loh. Kita tonton yuk. Enggak. Sekarang tuh Cina udah lebih tinggi daripada Disney. Mending kalian nonton film-film animasi Cina aja. Gua udah ketagihan banget nonton. Mending nonton gitu. Yo, what's up guys? Welcome to Daily Update. Cina bener-bener nggak ada matinya. Dia bener-bener kayak membendung dan juga membungkam semua mulut-mulut dari orang-orang Hollywood sana, terutama Amerika Serikat. Setelah teknologi, Huawei dan sebagainya kayak di stop kayak gitu, TikTok bakal di-banned, bla 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 bla. Semuanya seolah-olah kayak dunia politik ini bener-bener antara Cina Amerika nih nggak ada matinya. Dan Cina sekarang bener-bener kayak udah di atas angin banget gitu. Setelah politik, setelah teknologi, sekarang justru beritanya agak nyambung dengan channel kita, di mana ada film animasi baru judulnya adalah Neza 2. Gila, baru 5 hari di Cina sana udah mendapatkan 160 juta penonton. Gila nggak tuh? Yang bikin kita tercengang-cengang, belum 1 minggu rilis, Neza ini bahkan udah menyalip pendapatan dari Inside Out menjadi animasi terlaris. Dan sekarang mereka sudah mendapatkan update terbaru ya. Dan gua rasa mungkin sekarang udah mulai mau menyaingi Avengers Infinity War gitu. Karena memang terakhir update mereka sudah mengantongi sebesar 1,98 billion dolar dan masuk ke billion club dan mengukuhkan dia menjadi film animasi terlaris di dunia dan sekarang dicapai oleh Tiongkok. Dan ini pertama kalinya film solo dari luar Amerika ataupun Hollywood, termasuk juga dari Asia, yang langsung menduduki King di atas-atas gitu. Gila! Buat teman-teman yang mau lihat update terbaru di sini, memang ini lagi rilis di beberapa bioskop di Amerika sana, dan kurang lebih mereka udah mulai update nih harga-harga. Dan top box office sekarang yang pertama itu tentu saja ada Captain America Brave New World yang dibilang sampah sama orang-orang gitu, tapi kan terbukti top box office bro gitu. Enak banget bilang sampah di mana-mana gitu. Enak banget ngomongin karya orang sampah gitu. Tapi di sini gue mau perhatikan tuh Neza 2 ini udah mulai merangkak naik ke top box office ke-5 gitu. Dari 10 box office tuh dia udah di angka 5, mengalahkan Mufasa The Lion King. Dan sekarang kayaknya kalau diberi waktu beberapa minggu lagi dia bakal menyalip Captain America gitu untuk Neza 2, apalagi dengan embel-embel ini mengalahkan Inside Out. Semua orang suka Inside Out 2 gitu, dan akhirnya ini bisa mengalahkan itu. Siapa nggak penasaran coba gitu. Dan kita lihat lagi dari situs box office Mojo, di sini juga Neza tetap merangkak naik dari keseluruhan dari total film yang ada ini. Dia udah mulai naik di angka 14 dan akan terus naik lagi. Berikut pendapatannya udah mulai naik. Dan kita juga gagal fokus ya sama Captain America. Udah lumayan lah, untuk dunia udah dapat 208 juta dolar gitu ya. Dan untuk nyampe ke 1 billion agak susah nih ya. Tapi ini memang pendapatan terbaru aja untuk Neza 2 ya. Tapi kalau digabung sama Cina, mereka tuh udah dapat 1,98 billion dolar. Dan sekarang gua rasa memang mereka udah hampir 2 billion dolar deh. Dan update terbaru ya yang ini, kita lihat ini sebelum dia naik merangkak menyalip Inside Out. Di sini dia udah di angka 10 nih. Neza 2 itu udah dapat 1,65 billion dan sekarang posisinya itu ada di angka 8 ini, menyalip Inside Out. Inside Out jadi nomor 9 ya. Nah, di sini dia naik di sini dan bentar lagi tuh akan menyalip Spider-Man No Way Home. Kayaknya ya, di momen ini update buat teman-teman yang mungkin nonton video ini mungkin kemarin, besoknya lagi, kalian cek lagi di situs top box office berapa pendapatan dari Neza 2 ini. Gua rasa ya untuk di momen gua syuting ini kayak sekarang itu udah update, udah melebihi Spider-Man No Way Home. Dan sebentar lagi dia juga bakal menyalip Avengers Infinity War yang udah dapat 2,04 billion dolar. Gila. Dan yang paling menarik lagi, mereka targetnya bakal menyalip Star Wars The Force Awakens. Jadi gila. Gue merasa ya, jangan-jangan dia ada di angka 3 menyalip Avatar The Way of Water. Mampus nggak tuh? Karena memang baru semingguan atau 2 mingguan rilis di Hollywood gitu ya. Belum juga kalau mereka pengen menyebarkan ke Asia Tenggara. Indonesia kan belum ada kabar nih mereka bakal merilis kapan. Gue berharap banget mereka merilis. Gue pengen lihat animasinya sesmooth apa gitu, sehingga ini positif semua reviewnya gitu ya. Kalau Cina mungkin agak bias dan juga jadi local pride karena mereka suka dengan ini gitu. Mereka mendukung juga. Terlebih memang filmnya bagus. Kayaknya agak curang gitu karena mereka ya ini film mereka gitu. Tapi dengan perolehan yang sekarang juga di Hollywood sana juga naik,
gue merasa ini bukan kaleng-kaleng, ini series bukan kaleng-kaleng. Jadi ini ngeri parah sih. Cina gila ya, Tiongkok ini parah. Kalau mereka udah serius gitu ya. Karena memang produk-produk China ya, yang dari yang burik-burik yang dianggap kopian, tiruan sekarang bisa lebih besar lagi daripada tiruannya gitu. Gila gitu. Bahkan Huawei gitu, gue seneng banget tuh sama handphone akhirnya kayak di blok, nggak ada lagi Google meskipun masih bisa ya, tapi kayak membuat kayak di nerf gitu nggak sih, jadi kayak curang. Dan gue rasa ya perkembangan dunia itu nggak bisa dibendung sama kayak AI. Lu nggak bisa membendung apa itu namanya AI, lu harus berdamai dengan AI, termasuk juga lu juga harus berdamai dengan teknologi gitu, dan nggak bisa main curang kayak gitu dipotong-potong. Aduh, Mamarika susah gini. Jadi gue akhirnya nyerobot kemana-mana, tapi ini layak banget masuk ke daily update kita dan gue menggebu-gebu banget pengen nonton. Ayo dong, siapa nih PH-PH ataupun agensi-agensi yang ternama yang bisa bawa film Neza 2 ke Indonesia nih, ayo dong undang kita juga dong. Dan gue pengen banget nonton Neza 2 di sini, bener-bener menggebrak semuanya dalam 1 minggu terakhir. Amerika bener-bener kayak memberitakan ini semua, kayak kebakaran jenggot semua gitu, gila gitu. Untuk The Letterboxd memang kan karena film ini belum banyak ya di Hollywood sana. Jadi di sini baru 3.8 dari 5. Itu udah lumayan banget itu. Untuk Letterboxd kan orangnya pelit-pelit nih ngasih nilai ya. Untuk Letterboxd itu kan sinepil parah gitu. Buat teman-teman yang punya akun Letterboxd, selamat. Kalian juga sinepil parah gitu. Untuk Rotten Tomatoes memang belum ada, baru ada 3 review, jadi belum bisa menyimpulkan berapa dari kritikus. Tapi dari audiensnya mungkin kebanyakan juga dari China juga ya, yang ngetik ini di Rotten Tomatoes 99% anjir. Gila nggak tuh? 99%. Nih gue bener-bener kayak penasaran banget. Tapi di sini gue bakal coba reaction. Semoga aja teman-teman ini nggak kena copyright. Tapi kalau memang tiba-tiba videonya di cut langsung loncat, itu kayaknya kena copyright. Jadi kita bakal reaction dulu sebentar. 3, 2, 1, action. Tuh, CMC Pictures. Tuh. Ini Nezanya ya. Fighting. Gila, emang semut sih. Gila. Gila, berasa lihat Aquaman ya. Ini naganya yang empat naga itu ya, yang bakal menyerang kampung halamannya Neza ya. Oh, ini lawannya Neza juga. Dia belum berubah ya. Wah, ini udah mulai berubah nih. Gila. Elemen api ya Nezanya tuh ya. Tuh dia udah berubah tuh. Neza tuh, bacanya Neza tuh, Niza tuh atau gimana ya? Neza tuh. Tuh untuk di US sendiri tuh baru rilis 14 Februari guys. Sekarang tuh baru di 21, sekitar 1 mingguan rilis itu udah menggemparkan dunia gitu. Nih gue bener-bener kayak geleng-geleng kepala sih, gila banget gitu ya. Dan untuk di Tiongkok sendiri kan baru rilis di 29 Januari ya, dan udah gila parah perolehannya juga bener-bener. Waduh, ini pokoknya salah satu project yang harus masuk Indonesia sih, karena ini bakal keren banget dan kita bakal nge-hypein film ini sih, karena emang kalau terbukti pas nonton nanti puas, gue bakal gila puji-puji terus ini film gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah Indonesia kapan gitu. Untuk Indonesia sendiri ya lagi-lagi gue bilang ada Jumbo tadi, tapi memang kita butuh support yang lebih sih. Gue bilang kenapa juga pemerintah harus ikut andil, dimana sekarang kan udah juga ada kementerian kayak Kementerian Seni Budaya nggak sih? Apa yang namanya yang bikin kementerian apa tuh? Gue nggak ngerti banget itu. Tapi memang udah ada lah kementerian yang mulai mengatur tentang kayak pop culture kita gitu. Semoga aja memang
setidaknya ini lebih dikontrol gitu. Jangan ya ngikutin algoritma mulu gitu. Orang lagi laku horor semua. Sekarang lagi laku film-film yang relate tentang kehidupan yang bapaknya meninggal, neneknya meninggal, kehidupan susah itu sekarang ngikutin semua ke sana. Bahkan nyuruh-nyuruh kita nangis mulu gitu. Nggak asik gitu. Gue pengen tuh kita sebenarnya baik dari PPH atau yang sutradara yang bikin ataupun yang nonton tuh lebih aware dan juga melek lah dengan teknologi ini. Buktinya tuh Cina aja untuk dapat 100 juta penonton tuh gampang banget gitu ya. Ya kita nggak juga harus kayak gitu. Mungkin 50 juta penonton pecah rekor gitu kan enak gitu. Ini baru 10 juta penonton kita itu udah paling film tersukses. Mau ngalahin Cina lo gitu. Aduh susah gitu. Jadi moga aja gue berharap banget bahwa animator-animator juga kayak orang-orang di balik film-film animasi Indonesia mulai tergugah gitu, apalagi dengan beberapa proyek yang udah mulai meningkat. Semoga aja agak tertampar dengan berita dari Neza 2 ini bahwa makna yang bisa kita ambil adalah dengan prestasi Neza 2 ini adalah sebenarnya Hollywood itu bisa dikalahkan ya, asal kita punya kualitas dan juga cerita yang menarik gitu. Jadi nggak mulu-mulu kiblat dari pop culture itu di Hollywood, enggak gitu. Semoga aja ini bisa menjadi warna baru juga gitu. So thank you buat teman-teman udah menyaksikan. Next mungkin kalau dia hadir di bioskop kita bakal segera review. Tapi untuk sekarang hanya itu aja yang bisa gue informasikan buat teman-teman semuanya. Semoga video ini lebih membantu kalian dan juga memberikan tanggapan-tanggapan yang menarik di kolom komentar di bawah. Gue pengen banget lihat pendapat kalian dan juga sentilan-sentilan tentang politik dari dunia peranimasian di Indonesia ini. Gue pengen banget dengar kalian di kolom komentar di bawah. So buat teman-teman juga yang nonton update ini tapi belum subscribe, wah parah gitu. Jadi bantu kita untuk subscribe supaya kita tetap semangat bikin konten setiap harinya, supaya ada berita apapun kita langsung gercep gitu. Jangan lupa juga nyalakan notifikasi karena setiap kita update itu pasti ada berita-berita terbaru yang lebih menarik juga happening gitu. Dan kita adalah channel tercepat terkait dengan update dunia pop culture kayak gini. So, sampai jumpa di video selanjutnya.